di kiri bawah. Dan banyak sekali tim yang sudah menuju hotspotnya masing-masing, hot dropnya masing-masing. Di mana ada tim nomor 7, nomor 2 juga ada di arah atas. Dan juga ada tim nomor 1 yang sudah turun. Kita melihat juga di mana coal mine nampaknya akan diisi oleh tim nomor 10. Alright, ini Vikendi ya, salah satu map yang bisa dibilang tidak terlalu besar karena hanya 6x6 ya, tadi betul sekali. seperti dibilang, dan ini merupakan salah satu tematik map yang dibuat oleh PUBG Mobile. Seperti bisa kita lihat kalau Sunhawk sendiri itu kan tematiknya dia hutan rimba. Betul. Dan memang terinspirasinya itu kalau gua nggak salah baca itu dari Thailand karena bisa dilihat dari beberapa bangunannya, lalu beberapa pohonnya, bahkan nama-namanya kayak Painan dan mungkin segala macam. bukan cuma Thailand tapi ke Asia Tenggara Ya, mungkin. lebih ke Asia Tenggara, hutan-hutan di Asia Tenggara ya, karena benar-benar. ada kampung juga. Karena bisa dilihat kayak candi-candinya juga mirip kayak yang di Indonesia. Benar gitu. banget. Dan tadi bisa kita lihat beberapa tim dan perubahan sudah memilih beberapa tempat turunnya. Tapi kalau di Vikendi sendiri, kalau menurut lo ini terinspirasi dari mana nih? Kalau ini lebih ke Rusia. Russian, Ukraina dan segala macam gitu ya. Karena ada namanya Monkroizuk. Oh, susah banget itu bacanya. Susah bacanya. Satu-satunya yang bisa gua baca di sini salah dua sih jatuhnya. Satu apa? Dino Park sama satunya Villa. Nah, iya. Sisanya gua susah ngafalinnya soalnya. Kita melihat di mana ada tim EVOS yang tadi mendapatkan winner chicken dinner. Apakah mereka akan mendapatkan back to back winner chicken ini dinner? belum terjadi di belum minggu terjadi. Ini, belum terjadi di hari ini. Let's see. Dan itu memberikan bukti bahwa week kedua ini lebih keras dari week 1 karena tidak ada yang mendominasi, semuanya bisa dikatakan rata. Bahkan yang winner chicken dinner pun sangat berbeda. Dan kita lihat ada tim Nara kali ini. Satu orang dari tim Nara, Milea kembali ter-takedown dari tim Nara. Di sisi lain ada Maybe juga, yang mana dia cukup jauh jaraknya antara Maybe dan juga Milea tadi. Sayang sekali tim Nara harus dipulangkan kembali di awal-awal. Tim Nara kayaknya emang nggak beruntung untuk hari ini. Karena apa? Mereka turun pasti ada kontes di awal-awal. Tadi di match pertama mereka harus dipulangkan dengan cepat, begitu juga, dan kali ini pun mereka harus ter-takedown satu player, langsung dipulangkan, ke knock-end terjadi. Ya, Milea mungkin mencari dilanya tadi dia, tapi malah ketemunya satu atau dua orang bahkan dari tim PK192 ya? Ya, kalau nggak salah. 198, sorry. Oke. 192. Kayak nomor HP gue itu belakangnya. Iya. Dan kali ini kita melihat tim EVOS ada hati-hati karena di sebelah tim EVOS itu ada tim 8 yang kalau melakukan rotasi di sini mungkin harus berhati-hati karena bisa dilihat setelah satu pemain EVOS tadi pakai bajunya baju kurcaci nih. Iya. Ada orang numpang renang loh. Tim nomor 8 nampaknya dia cosplay menjadi kodok di sini. Cosplay menjadi katak dia. Cosplay menjadi katak. Dia berenang pada saat lagi dingin-dingin gini. Ada damage 5. Karena dia di dalam. Iya, karena dia nahan nafas ya gitu betul. ya. Foxe dan teman-temannya nampaknya mencoba untuk melakukan looting kembali, untuk melengkapi utility, melengkapi equip yang dibutuhkan, weapon mungkin, karena di Vikendi kali ini tidak ada Scar L, adanya adalah G36C, teman-teman. Itu dia ya. Dan kalau lu lihat di situ ada Justin 2K atau dari tim TSC yang mencoba untuk mencari siapa tetangga mereka, dan lu lihat satu orang dari Bahampas juga berada di situ. Kembali gue bilang tadi, Bahampas satu-satunya tim invited yang berada di slide kedua. Ini kurang bagus buat mereka. Hati-hati belum ditembak sih, hanya dilihat doang. Yang artinya dari aimbot membuat decision yang bisa dibilang ini gak bisa kalau kita perang sekarang nih. Pelan-pelan dulu karena kita mungkin belum full equipment atau masih belum punya rifle mungkin masih sama vest atau tas segala macam. Nih, kita lihat kali ini aimbot masih melihat ke arah Bahampas, mau nampaknya di sana. Ada open fire dilakukan dengan Uzi. Gua belum tahu siapa yang menembak tadi. Saya belum tahu informasi lanjutan siapa yang menembak, tapi kali ini dengan AKM-nya kalimat dilakukan oleh aimbot. AKM ditembakkan tadi. Sangat bergoyang AKM-nya karena recoil dari AKM memang sulit untuk dikuasai. Ya, ditambah dengan kali 8 ya. Kali 4 Kali 8 ya. Kali 4 dan memang agak susah juga. Kalau lu lihat ada pergerakan perlahan-lahan namun pasti dari TSC. Kembali ya, TSC menjadi tim yang kita sorot di early karena hampir sama dengan game sebelumnya. Ya benar. Mereka langsung bertetanggaan dengan yang sama-sama agresif di awal.
Mau nggak mau mereka menguasai Oh, kompon. ada tim nomor 7 7 lewat. Spreadon dilakukan kali ini. Reptayo diburu. Tim nomor 7 Reptayo. Spreadon ke arah dia tapi masih ngacir aja dia. Belum didapatkan. Tim Reptayo pun lewat saja. Oh, terlalu ngacir Ya, nampaknya. tapi jangan salah, di depan mereka juga udah ditunggu Ya, sama benar. Bahampas. Hati-hati, kalau mereka salah parkir, malah dari Bahampas yang bisa mendapatkan kill. Dan sekarang TSC mencoba untuk mengejar atau menuju ke arah tim Reptayo yang kayaknya tadi kepisah menjadi 2 bagian. Kita berpindah lagi kali ini ke tim TSC kembali. Ada Dubs dan teman-temannya, ada Justin 2K. Mereka akan melakukan rotasi sepertinya. Tadi sudah siap menggunakan vehicle. Dan ini dia tim Rive tadi yang mencoba diburu, mencoba di spray down, tapi masih aman saja karena menggunakan 3 vehicle masih aman, masih bisa menutup angle shoot dari tim TSC tadi. Alright. Zoltik kali ini menggunakan crispy car. Ini dia mobil yang sangat rapuh bisa dikatakan. Sangat-sangat rapuh. Di spray down Iya. dikit aja langsung meledak, langsung Saking jeblos. rapuhnya dia kena kerikil aja jomplang. Iya ampun. Enggak gitu ya, tapi Serap. memang Iya, di PUBG Mobile sendiri di sebuah vehicle itu dibuat dengan plus dan minusnya ya. Ya benar-benar. Yang sedikit rapuh mungkin bakal dibuat lebih banyak. Jadi mau nggak mau kalau mereka butuh vehicle untuk rotasi, dia mau nggak mau pakai itu dulu ya. Iya memang. Tapi crispy car ini memang sangat berbahaya. Rapuh sekali, serapuh hatiku. Waduh, berat ya, memang malam minggu ini sedikit berbahaya, apalagi untuk kamu yang mendapatkan gebetan sedingin Mavi Candy ya. Wah ampun. Hati-hati dulu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini KHG tim yang mendapatkan runner up di game Ya, sebelumnya. benar. Dapat placement 2 di game sebelumnya. Dan ini dia Bahampas. Ada satu vehicle tadi digunakan. Nampaknya mereka mencoba melakukan looting, membagi rosternya di berbagai kompon yang tersedia. Dibagi 1-1-2 nampaknya. Alright. Setup yang dilakukan oleh Bahampas tadi. Kita berpindah lagi ke tim DMS, tim nomor 3. Masih menggunakan vehicle juga tadi. Kali ini tim nomor 1 kembali TSC kita lihat. Dan kembali TSC nampaknya menggunakan satu vehicle kembali. Alright. Seperti game sebelumnya ya. ya. Ya bener. Banyak tim yang menggunakan setup 4 vehicle. Tapi nggak tahu kenapa TSC mereka memilih untuk menjadikan satu vehicle saja mereka gunakan. Tapi mungkin itu hanya strategi awalnya sih, San. Bisa dibilang hanya untuk circle awal aja. Jadi mereka cukup menggunakan satu, karena kalau mereka menggunakan satu, mereka bisa lebih memusat untuk backupnya. Tapi mungkin nanti untuk mid game sampai late game, nah ini seperti yang dibilang Ya. sama Sanskui barusan, ada satu tim yang langsung pakai 4 dan memang tergantung kondisi. Nah ini dia, langsung ketemu satu sama lain, ditembakin begitu saja, memang langsung spray. Nah dia langsung berputar, patah kanan, patah kiri, dan lu lihat bagaimana aimbot juga mencoba mengawasi dari belakang. Nah, kali ini menggunakan motor ski dilakukan oleh Aimbot. Oh, sangat-sangat enak sekali kali ini backup 5 dilakukan. Back. Banget enak. Bokong Gaming nampaknya dilakukan dan rata sudah. Tim nomor Itu dia 11 yang pun gua bilang, dipulangkan. lu mungkin bisa Wave. menggunakan lebih dari satu vehicle, tapi jangan salahkan tim TSC. Cukup menggunakan satu vehicle saja, berisi 3 orang, sisanya satu yang bakal melakukan backup. Lu mungkin nembakin yang di dalam vehicle, tapi jangan lupa di belakang sudah ada backup. Tapi di sisi lain dari tim DG mencoba untuk berperang di situ berhadapan dengan tim RD ya. Melakukan backstep tadi nampaknya dari Ini tim speakernya lagi ya, kebakar gitu ya. kembali kita melihat ada satu crispy car yang enak sekali, memang langsung dibakar dan langsung diledakkan saja. Kita berpindah ke DG Mystic kali ini. Mencari tim yang berkaitan dengan dia. Ada tim nomor 6 yang berkaitan dengan dia. Masuk ke sebuah shake yang kecil. Masih mencari kembali. DG Mystic menggunakan motor ski tadi. Nah ini dia motor ski digunakan kembali. Entah kenapa gue suka naik motor ini kalau Iya. di Vikendi. Keren aja gitu. Apalagi kalau ngepot-ngepot ada bekasnya kan kalau di Oh iya, salju. kalau di Vikendi ada bekasnya di saljunya ya. Iya. Kalau temen gue suruh udah rotasi aja, gue cari motor ini. Karena mungkin kayak yang dilakukan sama aimbot tadi ya, dia bisa backup teman-temannya gara-gara emang dia bisa terpisah. mendapatkan backstep ya. Dan ini dia salah satu gedung yang punya CCTV ya. Ini pasti rumahnya Pak Ruslan nih. Pak Ruslan kaya Pak. Woi, Pak Ruslan kalah kayak. Soalnya ada CCTV-nya nih. Oh iya. CCTV-nya Aman juga dari maling ya. Udah 4K iya. Oke. Jarang karena nggak semua gedung punya CCTV nih. Oke, kita Bisa dibilang ya itu dia ya, Pak Ruslan itu gue yakin punya Pak Ruslan. Gak tahu ya Pak Ruslan siapa. Tapi ngomong-ngomong, ada tim PK 198 yang bertemu Nara lagi. Nara harus tumbang satu orang lagi di tangan tim PK 198. tim Nara sangat-sangat pincang kali ini, di mana dia berarti hanya tersisa 2 orang saja kah dari tim Nara?
di mana satu orang tadi sudah terculik dan satu lagi terculik ya, benar sekali, tersisa 2 orang dari tim Nara, sisa dua. Joyce dan juga Zero Two. Ya, itu yang gue bilang, di mana tim Nara entah kenapa sialnya mereka harus ketemu dengan PK198 dan dua-duanya sama-sama dibunuh. Nah, ini hati-hati. Hati-hati, ada satu Hati-hati, tim Nara lagi di mana rotasi. Fredo dilakukan oleh seorang kali ini mencari tim Nara tapi masih bisa ngacir saja. Seorang Joyce nampaknya masih bisa menutup angle shoot. Malah bertemu dengan Dap. Fredo kembali dengan Chris Pickard. Apakah meledak Chris Pickard? Dan meledak Chris itu Pickard-nya. dia. Ini dia yang tadi gua ngomong, Chris Pickard itu sangat-sangat gurih, sangat kriuk, dan kembali Chris Pickard kriuk didapatkan. Dan langsung mendapatkan korban. Mungkin dia lolos dari tim TSC yang sedang berada di gedung, tapi jangan lupa ada yang tadi kebenaran langsung nabrak berpas-pasan, dan kebetulan 2 orang itu yang ada di dalam mobil. Jadi mau nggak mau langsung dihajar begitu saja untuk tim Nara. Tersisa 1 orang dari tim Nara sekarang. Tim Nara hanya sisa last man standing saja untuk match keempat kali ini, dan ini bisa dikatakan kembali menjadi hasil yang kurang memuaskan untuk tim Nara karena harus bonyok di awal-awal. Itu dia, tapi kita nggak tahu karena mungkin bakal banyak sekali event terjadi di mid game sampai late game nanti, karena seperti kau bilang tadi ini mapnya sangat kecil, 6x6 ya, sedikit lebih besar memang jika dibandingkan dengan Sunhawk, tapi tetap aja akan banyak event terjadi di Vikendi ya, karena balik lagi Vikendi bisa dibilang dingin. Bisa dibilang Bener, dingin, itu dia, dingin. Dingin nggak cuma cuacanya ya, tapi bisa dibilang untuk peperangan di sini benar-benar dingin ya. Dan kita bisa lihat tadi udah ada 1 korban serangan dari belakang. Saking dinginnya. Backstep yang bagus sekali tadi dari 1 orang. Dimana kalau kita lihat di mapnya, tim Nara berdekatan dengan tim nomor 2. Last man standing dari tim Nara tadi berdekatan sekali dengan tim nomor 2. Ada ARN kali ini spread down oleh Aimbot, nampaknya belum mendapatkan 1 pun player dari ARN. Nampaknya akan dipush kali ini kompon dari tim ARN. Ada Uzi yang digunakan tadi, terdengar suara Uzi. Kembali menggunakan bom kah? Tidak, belum dikup kembali bomnya Dubs. Masih, nampaknya Dubs yang menggunakan Uzi. Dia udah tahu di atas ada 1 orang player Nara. Dilemparkan saja, Molotov dilemparkan dan 1 orang terbakar. Hati-hati dari tim Nara. Tersisa 1 orang dan 1 orang itu sudah terbakar. Joyce nampaknya kembali. Joyce menjadi last man standing dari Nara dan sudah ketahuan posisinya. Ya, harusnya udah ketahuan, dan lu lihat bagaimana dari CCTV dia sempat terkena damage dari bakaran yang dilemparkan oleh Debs 2K. Bakal coba dicari kah? Ketahuan sudah di spray dari sebelah kanan, di situ mencoba diterobos kah? Tapi tidak bisa, 2 lawan 1 dan harus mati. Nara menjadi tim yang harus pulang karena lobby di posisi ke-15. Ya, sayang sekali Nara. Joyce tadi menjadi last man standing tapi langsung saja dipulangkan. Dan kali ini tim nomor 2 ARN sangat berdekatan dengan tim nomor 1 yaitu TSC. Ada 1 orang RP nampaknya berdekatan dengan TSC. Ada di sebuah komon yang sama tapi malah dia di spray down dari tim Rive. Hati-hati, tim Rive nampaknya punya angle shoot ke arah 1 orang dari tim nomor 2 tim ARN, dan juga ada Dubs yang nampaknya spray down kali ini. Dubs juga harus tersungkur. Apakah akan meledak vehicle dari Dubs? Dan kali ini kita melihat ada Hook yang mencoba menyelamatkan tapi tidak bisa. Dubs pun langsung dipulangkan. Hook masih melakukan cover saja. Ada kompon yang bisa dilakukan kali ini, bisa menjadikan cover ke arah Hook. Juga ada mobil yang sudah meledak, bisa dijadikan forting. TSC berhadapan dengan PK198, bisa dibilang 1 tim yang saling berbagi untuk membunuh Nara. Tadi 2 kill dari Nara diambil TSC dan 2 kill untuk 198, saling bertemu satu sama lain. Debs 2K menjadi korban pertama tadi. Dia nggak sempat di revive pada saat lagi parkir mobil loh. Dia lagi nyoba dari parkir mobil dan sayangnya harus knockdown dan bahkan nggak sempat di revive, mobilnya pun meledak. So mau nggak mau akan berkurang vehicle yang digunakan oleh TSC untuk melakukan rotasi. Dan tadi kalau kita lihat TSC itu sudah mengumpulkan 7 point kills. Point kills yang cukup banyak. Untuk kali ini kita masih melihat zonanya baru zona kedua tapi sudah dapat 7 point kills. Ini apakah akan menjadi Vikendi dari tim TSC untuk match keempat kali ini? Kita saksikan saja teman-teman. Ada bom yang kembali di-cook, ada 1 bom yang dilemparkan. Apakah akan on point ke arah tim CP9 di depan sana, tapi belum on point karena tadi bomnya kayaknya mantul. Justru mungkin malah dia mau mantulin. Oke. Dia jauh tuh, ngejauhin. Dia di jauh, sayangnya masih belum kena, dan memang akan memberikan informasi untuk tim Capital 9 di situ karena Mystic berada di atas genteng mencoba untuk mencari tembak-tembak begitu saja.
dari bawah. Ya, terdengar Spreadon kali ini dan dilakukan oleh Max berganti dengan kembali frag grenade dilakukan. Ada bakaran di dalam sana, teman-teman. Dari kompon CP9 ada sebuah bakaran di dalam. Dari Vanco juga masih memantau posisi dari tim CP9. Ini dia setup yang dilakukan oleh tim DG. Sudah mulai merapatkan barisan kali ini. Spreadon di mana-mana dilakukan oleh Vanco juga dengan G36C melakukan spreadon tadi. Tapi belum memberikan damage yang berarti. Belum ada orang yang tertakedown dari tim CP9. Kembali dilakukan utility. Permainan utility dilakukan oleh tim DG Max kali ini. Mystic juga ada di atas, nampaknya sudah ketahuan posisi dari Mystic. Ada peluru yang mengarah ke arah dia tadi. Vanco di arah bawah. Dia bisa jadi backstep ke arah tim CP9. Hati-hati CP9. Alright, battle on the genteng ini ya. Bisa dibilang ada dua pemain dari DG setidaknya yang masih dari atas genteng, dan di sisi lain dari tim CP9 mau nggak mau bakal mencoba untuk rotasi. Lu lihat bagaimana Jose mencoba untuk flanking dari sebelah kanan di situ. 4 orang berkumpul dari CP9. Nampaknya kali ini ada satu orang dari tim nomor 15 dari tim DG yang melakukan flanking, dan itu bisa jadi backstep ke arah tim CP9 Kapi. Di sisi lain ada tim nomor 12 nampaknya yang memberikan damage ke arah seorang Mystic. Dan hati-hati tim DG, mereka dilihat oleh 2 tim. Mereka ketahuan posisinya oleh 2 tim. Ini bisa menjadi sandwich untuk tim DG kalau mereka tidak berhati-hati. Ya, ada third party yang datang dari belakang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari DG, dan memang sedikit open DG karena berada di atas atap, mencoba untuk berkumpul kembali maybe dari DG, karena si CP9 sendiri pun mereka sedang berpikir apakah mau lanjut atau mau rotasi. Memang mungkin mereka sudah berada di dalam zona, tapi di sisi lain kita lihat bagaimana tim Bahampas akan bertemu dengan tim AXM, dan juga ada Morpheus yang mencoba untuk mendekat dan mengetahui posisi mereka, dan mungkin bisa akan mencuri-curi kill juga di situ. Tapi Morpheus nampaknya memilih untuk mundur. Nampaknya dia akan memberikan informasi saja ke teman-temannya, ke rekan-rekannya player EVOS, bahwa di kompon depan ada sebuah tim yang menguasai kompon tersebut. Di sisi lain kali ini Morpheus masih berlari dia. Hati-hati Morpheus. Ada tembakan, ada damage dari sisi kiri dari tim PK nampaknya yang mengetahui posisi dari Morpheus. Sanjaya dan teman-temannya sudah tahu posisi dari tim EVOS. Foxnya juga diburu kali ini dengan G36C. Oke. Coba untuk tapping manja dari jarak yang cukup jauh dari Sanjaya, tim PK 198. Lihat ada pemain EVOS yang bergerak dengan cukup bebas di dalam salju atau di daerah salju situ. Kita berpindah kembali ke CP9, di mana CP9 masih melakukan proning gaming saja, masih menutup angle shoot dari tim DG di depan sana. Mereka masih mencoba untuk masuk ke dalam zona tadi kalau kita lihat dari posisi tim CP9. Lizard kali ini yang tadi mendapatkan 7 point kills masih belum bisa mendapatkan point kills, sedangkan Morpheus sudah dapat 1 point kills. 3 point kills total didapatkan oleh tim EVOS di zona yang ketiga kali ini. Zonanya sudah berada di zona ketiga ini, sudah mulai ada damage-nya, zonanya sudah mulai sakit kalau bisa dirasakan. Oke. Mulai ada damage-nya ya. Udah nggak geli-geli ya. Udah nggak geli-geli. Kalau zona pertama kayak digigit semut ya, mungkin kalau zona kedua kayak kejepit pintuan, udah sakit. Udah sakit itu, Pak. Tapi zona ketiga kayak digigit macan. Waduh. Macannya EVOS lagi. Iya, itu dia. Dan kali ini zonanya kembali membanting ke arah selatan dari zona sebelumnya, di mana Dino Park diisi kosong. Dino Park kosong melobong. Di bawah Dino Park menurut maksud saya diisi oleh tim nomor 5 dan teman-temannya tadi. Akan terjadi penumpukan di arah selatan dari zona. Oke, menuju ke zona keempat masih tersisa 14 tim di sini ya. Sanskoi bisa dibilang lumayan pasif jika dibandingkan dengan game sebelumnya, di mana beberapa tim memang sudah kehilangan 1 atau 2 personilnya, bahkan ada yang kehilangan 3 dari tim 007, tapi sisanya masih sehat, bugar, dan masih belum ketemu satu sama lain. Bahkan seperti tim CP9 atau tim Capital 9 belum mendapatkan 1 kill pun di situ, hanya ngintip-ngintip saja. Dan ini dia, belum banyak tim yang dipulangkan, hanya 2 tim yang baru dipulangkan. Dari sisi kiri, di tim kiri sisi kiri banyak yang tersisa 3 roster saja, tapi belum ada yang dipulangkan. Hanya terculik satu player saja. Kita berpindah kali ini ke tim C9 nampaknya. Deka dan teman-temannya berdekatan dengan tim nomor 5 ini dia tadi. Saya bilang di mana sisi selatan dari zona itu banyak sekali tim yang berdekatan. Ada tim nomor 5, ada tim GG WAF juga, C9 kali ini. Alright, kita masih menunggu. Sementara itu dari tim C9
hanya berusaha untuk masuk ya, hanya berusaha untuk masuk perlahan-lahan tanpa adanya upaya buat mencari musuh atau melakukan open fire, dan kita masih menunggu kira-kira siapa yang bakal mencoba melakukan open fire lagi, karena ini zona sudah memasuki zona keempat, artinya sudah masuk ke mid sampai ke late game. Kita masih menunggu nih aksi-aksinya. Bahkan zonanya sudah zona keempat, tapi timnya masih 14 tim. Ini dia. Kita lihat bagaimana penuh sesaknya zona di weekend ini. Udah dingin, udah licin sesek. Wah, ampun. Tapi nanti akan dipanaskan dengan fight yang terjadi, dan ini dia baru dibilang. Ada fight kali ini terjadi antara tim nomor 15 berhadapan dengan tim nomor 6. Ada spreadown satu orang langsung di knock end saja dari tim nomor 6. Sudah pulang satu orang, tapi dari tim nomor 15 juga tertakedown satu orang tadi. Dari tim DG kali ini spreadown menggunakan barrel ke dalam. Di dalam itu ada satu orang. Belum didapatkan. Apa bisa didapatkan kali ini satu orang dari tim nomor 16 yang akhirnya tertakedown juga. Tapi juga ada tertakedown terjadi di mana tim nomor 15 juga tertakedown satu orang, seorang mistik. Itu dia, dua orang memang lagi dalam keadaan delosor kalau bisa dibilang, dan tadi sudah pulang ke arah lobby satu tim lagi. Dan lu lihat bagaimana tim DG kembali memenangkan perang, tapi jangan lupa masih ada tim lain yaitu DMS yang mencoba untuk struggle menghadapi tim EVOS yang berada di atas atau lebih berada di high ground, lebih menguntungkan. Dan di sebelah kiri mereka ada tim C9 yang mencoba untuk mendekati mereka. Kita melihat kali ini tim nomor 3 DMZ Zone masih menggunakan first aid-nya saja. Masih banyak tim yang melakukan boosting saja karena zonanya juga akan bergerak lagi. Mereka harus masuk ke dalam zona. Tapi di dalam zona ini dia, tim nomor 5 sudah sangat dikunci oleh tim nomor 14 yaitu Bahampas. Mereka sangat mengunci agar tim nomor 5 ini tidak bisa masuk ke zona. Itu dia. Bagaimana cara menjaga agar tim nomor 5 tidak masuk ke zona, tapi mereka nekat masuk menggunakan 1, 2, 3 vehicle kah tadi. Dan ini di sisi lain ya, ini tim C9 atau tim Capital 9 mencoba untuk masuk. Sudah tim masuk sih, C9 sudah masuk ke sebuah kompon ya. dan Bahampas masih menjaga tim nomor 5 agar tidak masuk ke dalam zona. Masih dikunci, ada satu orang yang sudah ada di dalam zona dari tim Bahampas, sedangkan 4 yang lainnya menggunakan vehicle masih berusaha masuk ke dalam zona. Satu orang terbakar dari tim Bahampas, hati-hati. Terus pedot ke arah crispy car tadi yang digunakan oleh tim nomor 5 tapi belum didapatkan. Ada satu orang yang tertakedown, tampaknya licin tertakedown kali ini dari tim nomor 5. Alright, dari tim Bahampas baru mendapatkan 1 kill, bakal coba untuk 1 kali confirm kill, mendapatkan 2 kill sekarang dari tim Bahampas. Kita berpindah ke Jeko dari tim Bahampas, masih full squad dia. Vanko pun tertakedown kali ini. Ada Mystic juga tertakedown. Ada 3 orang yang tertakedown di tempat yang sama tapi berbeda tim. Itu dia. Dari tim DG dan juga dari tim KHG. Emang inilah uniknya ya, pemain PUBG pada saat sehat gini nggak akur, tapi pada saat knockdown bisa akur gitu ya. Sebelah-sebelahan juga nggak masalah, soalnya nggak bisa ngedamage satu sama lain. Di sisi lain Jose tersisa 1 orang dia yang sedang dalam keadaan sehat bugar, maksud gua Mystic juga harus menyusul ke arah lobby bersama dengan Vanko, dan Max juga mencoba sudah melakukan heal terhadap dirinya sendiri. Ini dia. Dimana dari tim DG tersisa 2 orang ya, Bang Rigel ya. Alright. Kali ini EVOS juga masih full squad dia. Melihat tim nomor 3 di bawah sana, apakah akan bisa didapatkan? Tim nomor 3 DMS apakah akan di-spreadown? Kali spreadown digunakan Uzi. Digunakan oleh seorang Laser tapi juga belum mendapatkan damage yang besar, belum memberikan damage yang berarti kepada tim DMS di bawah sana. Ini sangat tertutup karena walaupun dia di atas, di bawah itu sangat tertutup oleh batu-batuannya. Ini dia, menguasai daerah bukit yang ada di Vikendi. Dari tim EVOS cukup bagus, dia membuat tim 3 nggak bisa masuk. Tapi lu lihat bagaimana 1 orang dari EVOS harus terjatuh, tersungkur, yaitu Foxe. Mau nggak mau harus di revive karena zonanya sudah mulai memakan, memasuki circle kelima sekarang. Mau nggak mau sudah mulai masuk, karena ini udah bukan lagi digigit macan ya circle kelima. Ini udah seperti digigit naga. Ini itu dia, langsung sudah seperti hilang, digigit naga nampaknya. Dan kita melihat di mana terparti terjadi, ada tim nomor 5, tim nomor 14 dan tim nomor 3 yang nampaknya berdekatan sekali. Mereka harus fight, sama-sama fight untuk berjuang masuk ke dalam zonanya. Alright, tim nomor 4, tim nomor 5 tersisa 3 orang, meskipun satunya dalam keadaan sekarat sudah menggunakan healingnya. Tapi lu lihat bagaimana Bahampas menjaga kompon mereka dengan baik, tapi itu bakal salah kalau dia bergerak dengan menggunakan mobil. Untungnya tidak ada angle shoot yang cukup bagus untuk Nox atau AXM. Tadi langsung tertutup nampaknya angle shoot dari Nox, makanya dia tidak bisa melanjutkan spray down-nya. Vehicle dari Bahampas dilemparkan kali ini molotovnya. Cukup silau. Matahari di Vikendi. Di atas sana ada tim Bahampas, tim nomor 5 yang dari tadi kita lihat fight-nya belum selesai nampaknya, fight antara tim Bahampas juga tim AXM, yang mana mereka masih berjuang untuk masuk ke dalam zona, tapi zonanya juga sudah membanting kembali. Dan Digi Esport nampaknya langsung dipulangkan saja.
di posisi ke-12 di GE Sport, di mana mereka juga sedikit struggle tadi. Selain mereka mungkin harus berhadapan dengan salah satu tim dari awal yaitu C9, lalu juga mereka kehilangan 2 orang tadi karena ketemu sama KHG, dan sekarang mereka harus finish di posisi ke-12. AXM mereka menyadari bahwa Bahampas sudah berpindah tempat, mau nggak mau juga sudah melakukan rotasi dengan menggunakan mobil Crispy lagi ya. Mungkin tidak ada pilihan lain seperti gua bilang. Mungkin dia memang Crispy tapi dia ada di mana-mana, coy. Dan ini dia sangat-sangat berdekatan tim nomor 5 juga tim nomor 14. Bahkan ada tabrakan kali ini. Ada kritikal yang meledak. Ada sebuah vehicle yang balik-balik tadi. Dacia dari tim nomor 14. Bahampas ada 1 orang yang terteknon, langsung dipulangkan. Spreadon kembali dilakukan oleh Bahampas ke arah tim nomor 2, tapi juga terteknon tim nomor 2. Ini dia fight yang terjadi. Bahampas melawan banyak sekali tim yang tersisa. Mereka sudah sangat berdekatan. Bahampas ada di tengah-tengah zona dan ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh mereka. Mereka ada di tengah-tengah zona dan mereka punya angle shoot ke banyak sekali arah dari zonanya masing-masing player yang berada di samping-samping zona. Alright, berada di dalam smoke dengan kandaan banyak sekali vehicle yang meledak berada di sekitaran mereka. Siapa yang akan menuju ke arah Bahampas sekarang? Tim Bahampas terjebak di tengah-tengah, tapi di pinggir pun nggak kalah seru. Mereka sedang berkumpul satu sama lain menjaga siapa yang bakal masuk zona terlebih dahulu. EVOS bakalan berhadapan dengan tim 12, satu tim C9 sekarang. Siapa yang bakal melakukan open fire terlebih dahulu? Morpheus mencoba memberikan info kepada teman-temannya. EVOS benar-benar sebelahan. EXT bakal coba masuk, memang ada molotov dan juga bom dilemparkan di situ. Morpheus bakal coba untuk bertahan. Ada Edge yang sudah digunakan oleh Lazark, termakan oleh zona. Mencoba untuk revive kah? Tidak. Lebih memilih untuk maju tapi salah. Karena Fox juga harus ke knockdown. Begitupun dengan satu pemain dari EVOS. Apa yang terjadi dengan EVOS? Apakah pulang ke arah lobby atau masih bisa bertahan? Dan ternyata EVOS pulang. Dipulangkan begitu saja dengan oleh T9 atau Capital 9 ya. Itu dia EVOS yang tadi mendapatkan Bino Chicken Dinner. Mereka harus berada di posisi yang kurang bagus di match kali ini, di match keempat kita di Vikendi, di mana kali ini kita melihat Bahampas mendapatkan 3 poin kills total. Ada 1 orang yang tertakedown, bisa di revive harusnya. PK Sanjaya kita melihat melemparkan saja smoke tadi, dan ada tim yang dipulangkan kembali. DMS nampaknya langsung saja dipulangkan, di mana kali ini terlihat di mana ada fight yang terjadi antara sekali ya, perubahan di mana tadi masih sisa 11, tiba-tiba sisa 7 saja. Dan lu lihat bagaimana tim Bahampas bertahan di tengah-tengah ya. Seakan-akan mereka berada di tempat mobil rongsokan, mobil di kanan kiri mereka terbakar dan mereka berada di tengah zona. Tapi setup dari Bahampas ini bagus sekali. Mereka mengambil tengah zona, mereka jadi punya angle shoot kemana-mana, dan mereka punya high ground, punya sebuah batuan yang cukup besar yang bisa mereka manfaatkan. Alright. Beberapa tim harus masuk ke dalam, baru ada 2 tim yaitu tim 12 dan tim 14 Bahampas. Ini tiba-tiba ada yang masuk tim nomor 4 dengan menggunakan mobil yaitu PK198, tapi tim nomor 1 TSC juga harus bergerak dari pinggir zona. Sudah ditunggu oleh 1 orang dari tim Bahampas yaitu Roxaneti. Kali ini kita melihat Bahampas mendapatkan 1 orang lagi tadi, seorang DLT. Apakah bisa diamankan kali ini orang yang knockdown tadi? Satu vehicle kali ini langsung di spreadon dari tim PK. Spreadon apakah bisa meledak dan bisa berikan damage? Belum meledak nampaknya. Dacia di depan sana. 1 orang Sanjaya pun tertakedown dan Dacia-nya meledak. Akhirnya 2 orang langsung dipulangkan dari tim PK, dan tim PK pun dipulangkan ke arah lobby. Ya, dimana mereka bisa dibilang cukup salah karena berhenti atau memberhentikan mobilnya di pohon yang sudah sangat open banget, kelihatan banget posisinya. Dan di sisi lain TSC berhasil mendapatkan 1 knockdown untuk tim Bahampas. Coba di revive, ini komponya benar-benar untukin Bahampas. Sudah di tengah banyak sekali batuan dan juga ada beberapa mobil yang tidak bisa diledakkan lagi karena udah dalam keadaan hancur, dan ini udah nggak bisa digerakin juga. Ini keuntungan menurut gua buat Bahampas. Ada beberapa tim lain yang bakal coba untuk masuk. Ini dia, Bahampas bakal mencoba untuk membuktikan taji mereka di game keempat kali ini, Sanskoy. Ya, sebagai mantan tim yang berlaga di PMPL, Bahampas kali ini mencoba untuk mendapatkan BBCD, tapi Velvet juga harus dipulangkan tadi karena zonanya sudah sangat sakit nampaknya. Tapi juga dia ada damage yang diberikan oleh tim C9. Kita melihat di mana Bahampas bagus sekali. Mereka melakukan forting, ada mobil yang langsung diledakkan saja agar mereka bisa bertahan untuk di belakang mobilnya. Tapi jangan lupa dari C9 pun masih tersisa 4 orang. Dan kalau lihat dari posisi mereka berada di atas Bahampas yang bisa dibilang di arah high ground. Mereka tinggal gerak ke bawah. Nah, ini yang gue bilang, mereka tinggal gerak pelan-pelan ke bawah menunggu momentum bisa menghancurkan atau bisa menggagalkan upaya defense tower yang dilakukan oleh Bahampas. Lu lihat, Bahampas lagi sedang sibuk
menghajar tim nomor 1 atau TSC 007, sisa 1 orang bakal menjadi pengganggu. Tapi lu lihat bagaimana Bahampas defend dari segala arah, semua serangan untuk mereka. Dan lu lihat C9 dengan mudah mereka dari atas, tinggal nungguin siapa yang melakukan blunder di sini. Bahampas mereka ada di tengah-tengah, mungkin mereka kali dan Fredo dilakukan oleh Jeko menggunakan mini tadi tapi belum mendapatkan siapapun. Ada orang di dalam smoke itu, ada tim TC kali ini Fredo dilakukan, tapi malah menambaki mobilnya. Nampaknya kali ini Bahampas satu orang naik ke atas, nampaknya naik ke atas. Dan juga ada Zelti juga lah, tadi masih glosor di bawah sana kali ini. Jauh dilakukan dan kali ini kita melihat banyak sekali fight yang terjadi teman-teman. Tiba-tiba tersisa 4 tim. Lu lihat bagaimana 3 orang dari Bahampas dalam keadaan knockdown, hanya sisa 1 orang yang bertahan. TSC mereka ngeras di saat yang tepat. Dan lu lihat bagaimana tim C9 menunggu dari atas bukit atau dari atas kompon. Lu lihat bagaimana Bahampas sedang struggle dan mau nggak mau akan dihentikan atau dibunuh satu persatu dari Bahampas di sini. Namun tadi ada revive yang berhasil dari tim Bahampas. Jeko berhasil merevive 1 orang nampaknya, tapi langsung take down dan Bahampas pun pulang ke arah lobby gaming teman-teman. Kali ini harus kembali dilakukan oleh tim C9 di atas. Mereka punya high ground dan high ground ini dimanfaatkan betul oleh tim C9, di mana mereka nyayur banget. Ada 1 orang lagi jumpsuit dilakukan dan ya jumpsuitnya berhasil. Tinggal 1 lagi, apakah bisa dia pulangkan kali ini? Dan winner chicken dinner didapatkan oleh tim C9. Capital 9 seperti yang gue bilang akan